rumah kunrei magala manre. Ite ko manasi na coba inanre to. Manasi nanre na sagi ng kamanda ko saji na alasin nanre. Ang kamo po koringin alasin nanre. Napanre na timpu na timpu to manre masona na nang kanasesa nanre si. Manre laki na manre to. Kanasesa laki na nanre si. Lima bisa panen ng kamo pamonro nanre si. Aja na tasaka. Demi na maega tapi marepa manre. Kenapa? Wanita memang begitu. Kelebihannya itu walaisa sakarukal unsa. Dena pada rone makunreye. Ia makunreye lebar pupil matanya. Yaitu mata bolona makunreye madani lalang itu lebar. Karena dia bisa melihat ke samping. Yaitu makunre ko makita layolo makon itamo pakor. Iya, ia rone bede magai supaya dia bisa melihat pekerjaannya tetap dia kerjakan, anak-anaknya main dia bisa saksikan. Ya kalau kita tak suruh jaga anak tak, ya kalau mah laptop ya atau mah HP, medok piulu anak-anak kuate, apa dia tak ada buangi. Ketika dia melihat ke depan, nah itu makunrei kelebihannya lebar pupil matanya bisa melihat kiri kanan tanpa menggerakkan kepala. Ini tuh ampe makunrei itu menggalak celeng. Nah semeli gulu kasihan ini, nah sekeke na seker, padahal mak kita leyolo nih. Nah itulah perempuan. Yang kedua, pinggulnya lebar. Kenapa? Mampu duduk berdiri tidak sakit lututnya. Yang kedua bisa duduk lama tidak sakit punggungnya. Makanya makunre maka dia malah konyol, maka dia malah piri, maka dia malah siru, maka dia malah pakandra. Dia tidak sakit punggungnya. Ya kau lakai tak tersuruh. Akatalumi maka dia nak ini lakana. Ya kau kena kapan? Natan redutuna. Makotiha. Makanya tidak sama. Jadi perempuan itu bisa duduk lama. Ya kau meki buktikan ni. Ya kau kan anak tabicu tersuruh lakai tak dondoi. 10 menit mak dondok dia na tindro malaton yang kagulut tu. Aje nama dia pakai makwa. Iya makunre ya de, begitulah laki-laki. Karena memang ada pekerjaannya lain. Kemudian yang ketiga nak, upasangi yang paling pokok ini. Usahakan setiap mau tinggalkan rumah minta izin kepada suami. Apalagi makokwa menyamang kena HP. Iya, edi makunre komeki joka permisi joko lakaita. Iya. Pak mega je tu makunrai loba mi jok kalau mengarisa desa kadakir diletuk. Kelakai na melo manre de gaga pasadia. Makanya pasangnya dik matu kupure mas sampai subuh teh jangan keluar dari kamar tanpa minta izin kepada suami. Ha? Takap bila kita sayang loka maki borang pala ya kau maka dia ajak nah jangan keluar. Kenapa? Kemungkinan ada serangan pajar. Nah ini ya ini penting saya sampaikan ini. Jadi untuk pengantin laki-laki, upasangina jangan kasih kata-kata kasar ke perempuan. Pak yaitu makunreye bisa melupakan, bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Yaitulah sana makunreye. Uat bisa nak dampangi ki, tapi dia nak lupai. Makanya ku makunreye manana, oh ni ngaramana, namo 10 tahun laba ini ngarato. Rewak mananya tu kase EP mata putar. Kenapa? Karena dia tidak bisa melupakan walaupun dia bisa memaafkan. Makanya jangan coba-coba selingkuh laki-laki. Ya komelo ki mite rumah tangga tak hancur sehebat apapun orang, kalau laki-laki itu selingkuh pasti rusak. Aja natak kada orang biasa, pengusaha atau anggota dewan atau pejabat, ustaz lagi, pimpinan pondok pesantren, ketika melakukan perzinahan pasti jatuh. Walaupun dia hafal Quran. Kurang apa? Hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah. Tapi bisa dihinakan sehina-hinanya kalau dia melakukan penyelewengan. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan. Apalagi yang tidak hafal apa-apa. Oh itu jadi masalah. Makanya saya wasiatkan kepada pengantin laki-laki. Kemudian, nah pasannya. Iya tuh na angka kama kalolo Pak Megay kabito na ro kalolo mak jemput tamu. Angka kama kalolo memak baine katu pesan na tahu pesan na tahu riolo 5 rupa makun rede na wad di pubaine. Iya, jadi aja lalung pu sipak ya ronakna 5 sipak na makun raya itu. Kok makun raya 5 aja ta pubaine bahaya lah. Nomor sidi ajak mu pubaine makun raya malupoi bitina. Langsung tudang ibu-ibu cema pitangi bitina.
Ternyata ya robite masuk na makun ray Pak Jokah. Dia namanya monro boleh. Macon dia mengerisa, mapartai. Yang kedua, ajak mau pubay ni makun ray malampe bulu matana. Kaya gayasa makun ray ka kita-kita. Agi-agi nalita ya to may nali. Bali bola na mali oto, ali na mengereng. Itu bahaya. Kemudian yang ketiga, aja mau pubay ni makun ray ya megatoy pak kepala kegayasan na pala mana mimman relaken na sakabitu na kores kukar kabitu pina kapitit kapane kabitu siro ko sakabitu pakada kan lo bohe ya ko macakay pala ko mo ari bangin na sa tolo mano malo talo ko kampu muwat ko dito para mangarang atolo mano mali dugyo ko beli boleh murami na pala manang meka na saya lobutinan meka joka dito gago ko maega iya aja lalu tak kapala palina kanginan rela kaita tu la kaitan di dua uluna jagai dua uluna ya se si uluna ya weh jagai uluna ya se aja nak kita jagai uluna ya weh aja nak tama-tama nga to ngaje rosangnya iya apa iya to ronen kekurangan nah iya nendre syahwat na ronewe na terlayani itu error otakna iya madarikat bitulakay Pak meki lo darah meki lo kantor magai masalah makanya ketika suami meminta ajak lalu tasekekan tapi upasangnya makun raya jangan berhubungan ketika ngantuk lalu ki mak jenne nah sebab magai ya nangka tahu cakarudu kemudian berhubungan tidak mungkin laki-laki pasti makun raya ia makun raya namang cakarudu kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil maka ia tumatu anaknya sampai 6-7 tahun belum bisa bicara iya ia nang kanana annan ni tahu ngumuruk nan toli makadani amma apa lanro cakarudu ya tuh lau poda memen nih iya deto gaga po tamakor bu Mai ka makokoy gara-gara HP. Ma HP cakarudu pinapalo onrotin ronge sehingga berhubungan di saat sangat ngantuk. Maka itu yang menyebabkan anak tidak bisa bicara. Tapi yang kedua Pak Burana, ketika hari Jumat khatib naik di atas mimbar suruh ibunya mengambil madu sedikit dengan garam halus, bacakan sholawat akapitu napata sapuya wana lilana. Itu obatnya supaya dia bisa cepat bicara. Bagi anak yang lambat bicara. Iya. Itu pasangannya ibunya yang melakukan itu. Kalau 5 tahun atau 7 tahun ini ada sama bicara. Kemudian jangan juga berhubungan ketika sudah bermimpi. Matin rokam maki, napa manipiki berhubungan badan. Kemudian bangun, jangan sekali-kali berhubungan. Kapan berhubungan? Itu menyebabkan anak kena epilepsi. Atau penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawarij dalam buku Psikoterapi Islam. Makanya ya kau angkat tahu pura matindro. Nabi sunnahkan berwudu sebelum berhubungan. Itu untuk menghindari sekian banyak penyakit. Termasuk keturunan. Ini penting saya wasiatkan. Ajenne kina sebelum melakukan hubungan insya-Allah. Meloki makdobolo ajenne toki. Iya, kakak malay pura nalay monrines sana melo malay yolo na subuh ajenne sikit. Itu penting. Itu yang penting saya wasiatkan karena itu bahaya ke anak. Kemudian yang keempat, aja tapubaini megatuye. Mudah-mudahan itu kagak kodi. Maka daka onak makun repa kapala. Yang keempat, aja tapubaini makun repa sapadui. Matinro pilakin na nakapesa ikanton na. Kecuali rona maseke lakaita. Dito gaga ko lakaita maseke bu, dito gaga. Iya, kung kalake maseke bacaan surah Yasin. Masih jamah kapok. Iya. Dia gaga gunane to roni makadi. Iya. Tapi pakanjaki amalat taidi makun reye perbanyak berdoa. Sebab doa itu mustajabah. Banyak mintakan. Aja nedito situ 5 dareke. Pak megatotu bayi nele nama dareke. Napa tapakan jaki stelata wanita idaman itu cuma 3.
anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Nah, hafal. Taplah ya, anggun di ruang tamu, penampilannya menarik. Gesit di dapur, denoni cangkiri na denoni penena, na jaji we pelana kong katamu. Pak angkato tu makun rai pak, kiru di bagina lakaina tol yang kamu pi mata kajanda. Ang katamuna makalakaina. Tuli makalani. Itu gitu. Ya kong katamu ajak nasuruh pi lakaita, kemudian laki-laki suami tidak boleh ada surprise. Istilahnya makana boleh ki joka, ajak tak kada letu pi matu boleh nak kada datang sudah, ajak. Kalau mau datang sampaikan kepada istri, kemungkinan saya tiba di rumah jam sekian. Kenapa? Sama kalau bertamu ke rumahnya orang, ajak lalu kalau matamu bu, napa ki makan letup pi matu ni poda makanan kekak. Jangan, itu dilarang dalam agama. Dulu itu ada orang diutus menyampaikan bahwa ada orang mau datang ke rumahmu, dia sudah di perbatasan. Dulu begitu, sekarang tidak usah, cukup pakai SMS. Sekarang kami mau berangkat ke rumahmu, OTW. Supaya apa? Di rumah itu orang siapkan makanan, siapkan minuman, supaya tamu itu dan pemilik rumah ya punana bola kasih dena kelang kabut. Pak angka tu latu pi bola dan nasak angka kak akan mempigau. Apalagi kata silalo nama panggil masih balak kaina tekoni. Ini na detan redetino ni gasure deta pau-pau. Ini kuncinya, makanya tidak ada surprise ketika mau datang ke rumahnya orang. Kecuali mau memberikan hadiah, itu boleh ada surprise. Makanya upasang ini, kalau ki joka, tapasang ini beneta. Maka ada sekitar tateseko, napato, matu angkaka. Itu kuncinya. Kemudian, ini yang tidak kalah pentingnya. Terperhatikan ini, terjaga ilalui keluarga tadi. Jaga betul-betul. Karena sekarang, tadi setelah akad nikah, itu ada jin yang diutus mendampingi Anda berdua. Jin nama kunrai asana dasimah. Jin laki-laki itu namanya dasin. Itulah jin yang membuat orang sering jengkel dengan pasangannya. Naganggu ki. Maka dami itu dasin dan dasimah. Makanya biasa katutau macanti ini tabali bolana na binena. Kenapa? Karena jin ini. Dan itu jin dijanji oleh iblis. Ya komule pasarangi pulan bin pulan, saya akan pasang mahkota di kepalamu. Itu bahayanya. Jadi kong kata pura berumah tangga nama dari pangewang, ada wasiatnya Rasulullah. Sebelum masuk kamar, ucapkan salam supaya jin itu tidak ikut masuk. Itu kuncinya. Nah, pasangin kurangi mah HP. Iya, kurangi mah Facebook. Kurangi mah TikTok. Iya. Karena magai. Iya makoko makunrei makai ke makunrei, ni semana ngurusan na tahu. Asa mapadiwat tang yano ko Kalimantan, mapadilakat na yano ko Surabaya, nabugi sa peda yano ko Bone, mapadiulo na yano ko Sidra, padahal laki-laki na jamba-jamba di disan. Magay, tuli masyara langsung ibawang. Makanya kurangi main HP, kurangi memposting-posting hal yang tidak baik. Tajagai wila kaita, pak ya kuwite gerata-gerata na lakaita mega artis na kalah. Kuwite gerata-gerata na dia na dua mi anak darah pura na bote. Ya tahu makana. Ya, makanya terjagai. Ya komele yo kandi ajama ki tabawi limanna. Ada doa di Al-Qur'an itu yang dibaca Nabi Adam ketika ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Baca roh. Tapalah nih. Depa. Quran surah Taha akhir ayat 39. Pas tengahnya itu sampai akhir. Itu yang dibaca supaya suami itu terjaga. Kalau tidak hafal itu ada satu doa. Baca setiap selesai sholat maghrib dan sholat subuh 7 kali. Itu wasiat Rasulullah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. InsyaAllah. Akapitumo. Ya rota baca bu. Supaya dia naganggu itelah kaita. Apa ia makokoi perbandingan laki-laki perempuan 1:7. Berarti kong karoni pura mak baine angka 6 anak darah dia kata wana. Iya bahaya. Tapi lebih bahaya janda. Apa mega pi janda? Itu kata janda kok. Iya, ia tu janda bahaya lada. Apalagi tu matito masalah nak ponco, mak baju ponco, nak joget-joget. Ya itu bahaya lada itu. Error otak na lakai takonite itu. Nah, makanya baca itu doa. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Akapitu nasa nabita. Maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluargamu. Tabacamu ya roh. Wasiatkan. Rasulullah mewasiatkan supaya keluarga kita aman. Yang terakhir, penutup. Saya wasiatkan.
Biasanya orang lakukan, tapi jarang juga. Yang saya akhir-akhir ini melihat jarang. Saya selalu wasiatkan, di tempat makanan seperti itu, mestinya itu dikasih mangkok-mangkok kecil. Ya koma pelenanan reki, kong ke acara tak satasyakuran atau walima, alaki mangkok kecil, kemudian ditutup bagian tengahnya. Kemudian diletakkan supaya orang tidak ambil itu. Sebangkahat desa dan nabita, makanan selama masih ada bagian tengahnya, maka Allah akan menurunkan berkah dari langit. Tapi ketika ada orang yang mengambil bagian tengahnya, maka berkah itu terputus. Dari situ ulama dulu menganjurkan dikasih sedikit penutup. Nanti kumadek mana ngita muta yang di mangkok itu berikan kepada sahibul bait untuk mengambil berkahnya dari makanan yang dia hidangkan. Itu sebenarnya. Tapi jarang orang melakukan itu. Yaitu ampai komandreki aja tali ke tengah, sisakan tengahnya, pinggirnya diambil. Magai supaya dia dapat tu barakah na paturu pong Allah Taala boleh lagi. Itu yang saya wasiatkan penutup. Ada 4 doa nak jangan tinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, baca 7 kali di waktu maghrib dan baca 7 kali di waktu subuh. Jangan tinggalkan itu. Supaya ketika ada kabar yang tidak baik, itu tidak akan sampai ke kamu. Yang kedua, kau tidak akan kena fitnah dunia. Itu kuncinya. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan. Itu tadi, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah, bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Itu doa yang kau juga jangan tinggalkan. Baca di waktu maghrib 7 kali. Baca juga di waktu subuh 7 kali. Kemudian doa yang ketiga. Yang saya wasiatkan. Jangan juga tinggalkan ini. Karena banyak perempuan meninggalkan doa ini. Makanya itu kena gangguan. Usahakan baca basmalah 21 kali. Setiap mau tidur. Supaya kau terhindar. Itu sebenarnya di kitab itu terhindar dari pencurian. Terhindar dari gangguan jin. Terhindar dari santet atau guna-guna, kemudian tidak akan kena banjir. Kecuali bikin rumah di pinggir sungai, pasti kena banjir. Kemudian yang keempat, doa yang paling penting untuk suamimu. Doakan dia ketika dia mau jalan. Itu tadi, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu kuncinya. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada semua sudah bersilaturahmi. Terima kasih Pak Ji. Semoga beliau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Itu yang paling pokok. Tapi ini bulan Rajab, nanti Sya'ban, nanti Ramadan. Kalau mau melahirkan ulama ada di kitab Imamul Ghazali. Kalau mau melahirkan ulama berhubungan pada saat bulan Ramadan, pas selesai berbuka puasa, hanya minum air putih, jangan makan nasi. Berhubungan dengan pasangan, pas saat selesai berbuka puasa. Ketika istrimu hamil, maka insya Allah anakmu bisa menjadi seorang ulama. Itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.